kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ayo kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siap? Siap. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semuanya nyanyi ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari adik-adik, semuanya kita dalam sikap berdoa. Kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan agar sekolah minggu kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang di rumah, yang mendengarkan pujian kami, persembahan pujian kami buat Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin kami ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah semuanya ya Tuhan. Berkati kami yang melayani pagi hari ini di sini Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan semangat, memberikan kesehatan, kesembuhan buat kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ya, kita mau memuji Tuhan. Setiap hari kita harus tetap memuji Tuhan. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu kita mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupa pakai gerakannya Kita ya. pakai gerakan ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya.
saja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Ya. Kita akan bersuka cita. Ayo adik-adik, kita akan terus bernyanyi, kita akan terus memuji Tuhan karena kita hari ini bersuka cita. Karena Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang ajaib. Yuk kita angkat satu pujian kita buat Tuhan, sukacita bertemu dengan Yesus. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Iya, yes. Di sini anak-anak, wah, Abel sama Kristo bersuka cita, ya. Kita bersuka cita semuanya karena Tuhan Yesus ada di hati kita ya. Yuk. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku, berbuah, 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 berbuah,
Ya, terima kasih untuk Tante Tiwi, terima kasih untuk Tante Afrida, terima kasih untuk Abel, terima kasih untuk Kristo sudah memuji Tuhan bersama kita. Dan tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, sikap yang manis, lipat tangan kita berdoa, tirukan Om Yunus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Berkati Om Yunus yang menyampaikan firman-Mu, sehingga urapan Tuhan ada di dalam Om Yunus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Ya, hari ini Om Yunus mau cerita tentang seekor hewan. Coba tebak ya, hewannya apa ini? Bunyinya be, apa? Iya, betul. Om Yunus mau cerita tentang seekor domba jantan yang berani. Ayo di sini siapa yang berani? Yang pemberani seperti domba. Nah, ceritanya begini. Ketika itu domba sedang lapar dan dia sedang makan rumput yang lezat. Dia sedang makan. Karena asik makan, tiba-tiba si domba ini, loh kok aku sekarang ada di dalam hutan? Wah. Adik-adik pernah main ke hutan enggak? Di hutan ada apa saja sih? Ada pohon, rumput, apalagi bunga. Ada hewan-hewan yang banyak di sana ya. Nah, ketika si domba asik makan, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada hewan yang datang. Hewannya itu begini. Hewan apa itu? Sukanya mengaum. Warnanya loreng-loreng. Iya betul, harimau. Domba lihat harimau, sebenarnya dombanya takut, tapi domba memberanikan diri. Harimau ini bertanya kepada domba, karena harimau pikir, wah ini bisa aku makan ini hewan ini. Sebelumnya harimau ini ternyata belum pernah ketemu dengan domba, karena dia hidup di hutan dan gak pernah ketemu dengan namanya domba. Dia ketemunya biasanya dengan rusa, dia ketemu dengan babi hutan, tapi nggak pernah ketemu domba. Nah, apa yang terjadi? Harimaunya bertanya, "Hei, siapa kamu?" Lalu si domba menjawab. Dia memberanikan diri dan berkata, "Aku domba jantan." "Oh, kamu mau apa ke sini?" tanya harimau. Lalu si domba berkata, "Aku di sini mau nyari harimau, mau aku makan," katanya. Terus harimau itu bertanya lagi, "Hei domba, apa yang ada di atas kepalamu itu?" Domba jantan biasanya punya tanduk ya adik-adik. Dan si domba ini berkata begini, "Oh, kamu mau tahu apa yang ada di sini? Ini adalah pedang dan satu adalah tombak. Aku mau menangkap harimau." Wah, harimau mulai ketakutan. "Terus kamu bawa apa itu?" "Wah, aku juga bawa bumbu-bumbu buat aku masak harimau," katanya. Lalu harimau melihat itu, karena dombanya berani, dia pikir domba bawa pedang dan membawa tombak, harimaunya lari. Wah, harimaunya lari. Harimaunya capek. Lalu dalam perjalanan harimau ketemu dengan rubah. Tahu rubah? Rubah itu mirip anjing tapi agak kecil. Atau mirip serigala tapi agak kecil. Lalu rubah bertanya kepada harimau, "Hei harimau, kenapa kamu lari dan kamu ngos-ngosan kayak gitu?" Bentar rubah, aku capek." "Nah, kenapa?" Lalu harimau bercerita, "Aku tadi ketemu domba. Dia bawa pedang, dia bawa tombak, dia mau makan aku." Lalu
Si rubah tertawa. Aduh, kamu dibohongi sama domba. Sebenarnya kamu melawan domba aja kamu menang. Kamu nggak tahu sih, dombanya mengerikan sekali, kata harimau. Yuk, kita datangi domba itu. Engkau dikerjain domba itu. Tapi harimaunya masih ketakutan. Aku nggak berani. Lalu si rubah ngomong, ayo aku temani, nggak apa-apa. Aku masih nggak berani, kata harimau. Ya sudah kalau gitu, kita pakai tali saja, kalau nggak percaya aku menemani kamu, aku nggak akan kabur. Jadi talinya kita ikat ya, aku ikat di leherku, kamu ikat di lehermu. Kita temui domba itu. Lalu rubah dan harimau menemui domba itu. Rubah jalan duluan adik-adik. Wah, dombanya ada di depan lagi asik makan rumput. Nah, lalu melihat itu domba pemberani ini punya ide lagi. Rubahnya datang dengan tali di leher, terus di belakangnya ada harimau. Nah, terus apa kata domba itu ketika rubah datang? Hei, wah rubah, terima kasih, katanya. Terima kasih, engkau sudah aku tunggu-tunggu. Terima kasih engkau sudah membawa harimau untuk aku makan kali ini. Wah, harimau mendengar ketakutan. Waduh, kurang ajar ini, rubah membohongi aku. Dia ikat aku supaya aku dimakan oleh domba. Lalu larilah harimau dengan cepat. Wah, dan rubahnya keseret karena masih lehernya keikat tali sama harimau. Wah, mereka lari sampai rubahnya luka-luka. Nah, adik-adik, cerita domba pemberani ini Om Yunus jadi ingat cerita di Alkitab. Nah, di Alkitab ada seorang anak muda yang gak gede-gede amat. Anak muda ini kerjanya sebagai penggembala domba. Wah, dia juga anak yang pemberani loh adik-adik. Ketika mengembalakan domba, nah dia biasanya menjaga dombanya dengan baik. Di padang gurun, domba itu atau di padang rumput, domba itu biasanya dapat serangan-serangan. Ada hewan yang pengen makan domba-domba, ada singa, ada beruang. Dan anak muda ini seringkali melawan singa, seringkali melawan beruang, dan dia menang. Suatu saat di kerajaan Israel, ketika itu dipimpin oleh raja yang pertama, namanya Raja Saul. Bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin namanya. Nah, di kerajaan Filistin itu ada pendekar, ada prajurit yang gede banget. Tingginya kira-kira 3,2 meter. Tinggi sekali ya. Wes. Dan nama prajurit itu adalah Goliat. Goliat sangat sombong. Dia menantang orang-orang Israel. Hei orang-orang Israel, prajurit Israel, lawan aku. Aku prajurit yang gagah berani. Siapapun boleh melawan aku. Apa yang terjadi? Prajurit Israel ketakutan. Wah, gede banget orangnya. Gede banget, gak berani. Suatu ketika ada anak muda ini yang penggembala, yang suka melawan singa, suka melawan beruang. Dia datang ke tempat perang. Dia mau menengok kakaknya, dia membawa makanan buat kakaknya. Dan ketika dia sampai di sana, dia mendengar Goliat menantang orang Israel. Dan dia memberanikan diri untuk melawan Goliat. Karena apa? Karena banyak orang yang gak berani melawan Goliat. Wah, ini anak-anak pemberani. Dan ketika dia ngomong begitu, Raja Saul dengar. Lalu dia panggil anak itu, hei kesini. Nama anak itu adalah Daud. Daud, kesini kamu. Benar kamu mau melawan Goliat? Benar tuanku, hambamu mau melawan Goliat. Daud, tahu enggak siapa Goliat? Goliat itu dari muda sudah jadi prajurit. Goliat dari muda sudah berperang. Lah kamu masih muda. Kamu enggak mungkin bisa lawan Goliat. Tapi Daud berkata begini,
Tuanku, sejak dari muda hambamu ini sudah menjaga domba-domba. Hambamu sering melawan singa, hambamu sering melawan beruang, dan hambamu menang. Oke, kalau begitu, kata Raja Saul. Maka Raja Saul memperbolehkan Daud untuk melawan Goliat. Tapi sebentar Daud, kamu masa mau melawan Goliat pakai pakaian seperti ini? Nih, aku pinjamkan pakaian perangku. Lalu Daud dipinjamkan pakaian perangnya Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Pakaiannya kedodoran. Daud gak bisa gerak dengan bebas. Lalu Daud meminta, Tuanku, aku gak bisa gerak dengan bebas nih kalau pakai pakaian ini. Boleh gak aku pakai pakaian biasa saja? Benar sekali adik-adik, Daud perang dengan pakaian seadanya, pakaian yang dia bawa, pakaian bukan pakaian perang. Goliat sudah siap, Daud juga sudah siap. Apa senjata Goliat? Goliat itu lengkap, pakai helm perang, pakai pakaian perang, pakai tameng, pakai pedang, pakai tombak, wah macam-macam alat-alat untuk berperang. Tapi Daud nggak pakai pakaian perang. Senjatanya Daud apa? Senjatanya Daud itu pengali-ali. Terus dia bawa tongkat. Simple, senjata yang sering dia dipakai untuk melawan singa dan beruang ketika jadi gembala domba. Ketika Daud mau maju berperang melawan Goliat, dia ke sungai dulu, cari batu. 5 batu dia pilih dari sungai. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bawa tongkat, bawa pengali-ali, bawa batu. Dia datang melawan Goliat. Ketika Daud datang, Goliat tertawa. Hahaha. Dia berkata, anjingkah aku sehingga engkau melawan aku dengan membawa tongkat? Tapi kata Daud berkata apa? Aku datang di sini dengan nama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Daud mulai mengambil batunya, diayun-ayunkan pengalinya, gebrak. Apa yang terjadi? Batu yang dilemparkan Daud oleh pengali-ali itu tepat di jidatnya Goliat. Goliat rubuh dan kalah. Adik-adik, Daud kecil tapi dia pemberani. Kenapa? Karena Daud ada dalam Tuhan. Adik-adik harus menjadi pribadi-pribadi yang berani, tidak boleh takut oleh apapun karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ayo kita berdoa. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, kita berdoa. Tirukan Om Yunus berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk berani. Kami ingin seperti Daud yang bersama Tuhan dia menjadi pemberani. Jadikan kami anak-anak yang berani di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita ambil Alkitabnya yang di rumah. Semuanya yuk pegang Alkitabnya. Sudah? Alkitabnya sudah dipegang. Ayo kita buka di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yuk dibuka ya. Sudah ketemu semuanya 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sebagai ayat hafalan kita ya. Nanti kalian di rumah direkam, setelah direkam hafalkan ayatnya, dikirim ke grup sekolah minggu dan akan dapat poin di sana ya. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, semua sudah dapat, Om Yunus akan bacakan untuk kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, sudah ya, dibaca, dihafalkan, nanti dikirim ke grup sekolah minggu. Oke, sampai di sini adik-adik, sampai ketemu minggu depan di channel ini, kita akan ibadah bersama-sama lagi. Halo, sampai jumpa minggu depan. Dah.